Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Channel, kembali lagi di kisah perjalanan 25 Nabi dan Rasul. Bersama saya Kalisa, kita akan membahas Nabi Ilyasa alaihissalam. Inilah kisah selengkapnya. Di sebuah lembah yang terletak di Yordania, tinggal satu keluarga sederhana. Sang ayah bernama Akhtub bin Ajus. Jika ditelusuri, dia merupakan keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sama seperti kebanyakan masyarakat di sekitar lembah, mereka mencari nafkah sebagai petani atau penggembala ternak. Lembah itu diberkahi dengan tanah yang subur. Keluarga itu memiliki seorang anak lelaki yang sakit sejak kecil. Namanya adalah Ilyasa. Setiap hari, dia hanya bisa berbaring. Segala upaya telah dilakukan, namun Ilyasa tetap tidak bisa sembuh. Ini, makanlah, Nak. Hari-hari terus berlalu, dan penyakit Ilyasa belum juga sembuh. Hingga suatu hari, kekeringan datang melanda negeri mereka. Keadaan di kota menjadi kacau. Masyarakat mulai kelaparan karena semua pertanian mereka mengering dan hewan ternak mati. Tidak terkecuali lembah di mana keluarga Ilyasa kecil tinggal. Sungai Kerkit di wilayah mereka juga mulai mengering. Ya Tuhan, kemana lagi kami harus mencari makan? Terdengar suara gaduh dari arah jalan besar. Satu pasukan bersenjata tiba-tiba saja muncul. Apakah ada yang melihat Ilyas? Astagfirullah. Jika kalian melihatnya, segera melapor. Bagi siapa saja yang berani melindunginya, seluruh keluarga kalian akan mendapatkan hukuman. Para prajurit itu langsung pergi ketika tidak berhasil menemukan apa yang mereka cari. Kedatangan pasukan itu membuat penduduk desa merasa was-was. Apakah mereka belum menemukan Nabi Ilyas? Dia adalah orang baik. Semoga beliau bisa selamat. Sahut yang lainnya mendoakan. Namun, ada juga yang berpikir jahat. Seandainya aku bertemu dengannya, aku akan langsung melapor pada prajurit. Namun, pada saat kejadian itu, ada seorang lelaki yang melindungi Nabi Ilyas. Dia adalah Akhtub bin Ajus, ayah dari Ilyasa kecil. Wahai utusan Tuhan, tinggallah di rumah kami untuk sementara. Nabi Ilyas menerima tawaran tersebut. Nabi mengucap syukur karena bisa lolos dari kejaran para prajurit. Sesampainya di rumah, Akhtub segera meminta sang istri untuk menyiapkan makanan. Mohon tunggu sebentar. Kami memang tidak punya banyak makanan, tapi kami akan menyediakan yang terbaik. Nabi Ilyas tersenyum mendengar ketulusan itu. Dia pun berdoa kepada Allah untuk mencukupkan makanan bagi mereka. Allah mengabulkan doa itu. Astagfirullah. Bahan makanan menjadi berlimpah ruah. Sejak saat itu, bahan makanan seolah tidak pernah habis, sehingga mereka bisa makan dengan kenyang. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Ilyas, mampu mendatangkan makanan dari langit. Dan mukjizat lainnya adalah mampu menyembuhkan penyakit. Alhamdulillah. Berkat doa dari Nabi Ilyas, Ilyasa yang sudah sejak kecil sakit pun bisa sembuh. Alhamdulillah. Sejak saat itu, Ilyasa menyatakan beriman kepada Nabi Ilyas dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, dia selalu mengikuti semua dakwah Nabi Ilyas. Dia juga belajar dengan rajin. Semua ilmu yang dimiliki oleh Nabi Ilyas diturunkan kepada Ilyasa. Nabi Ilyas bahkan menganggap Ilyasa seperti anaknya sendiri, dan kelak dialah yang akan meneruskan perjuangannya. Setelah Nabi Ilyas wafat dan diangkat ke langit oleh Allah, kaum
Bani Israel yang tinggal di kota Balbak kembali menyembah berhala Baal. Bukankah engkau termasuk umat Nabi Ilyas? Bagaimana bisa engkau kembali menyembah Baal? Apa salahnya jika aku kembali pada agama nenek moyang? Kondisi masyarakat mulai kacau. Mereka yang kaya mulai bersikap semena-mena. Perjudian ada di mana-mana. Kekerasan serta perkelahian mulai terjadi setiap hari. Di tengah keadaan yang seperti itu, Allah mengangkat Nabi Ilyasa alaihissalam sebagai nabi serta rasul utusannya. Nabi Ilyasa berusaha menyadarkan kembali bahwa sesungguhnya mereka telah berbuat dosa besar. Bagaimana sahabat Skenal perjalanan Nabi Ilyasa alaihissalam? Apa yang dilakukan Nabi Ilyasa agar kaum Bani Israel kembali kepada Allah? Mari kita simak selengkapnya. Sebagian besar dari mereka sudah benar-benar berpaling dari Allah. Ketika Nabi Ilyasa menyerukan untuk bertaubat, mereka justru marah dan menentang dengan keras. Mereka menghina dan menghujat Nabi Ilyasa dengan kata-kata kasar. Apapun yang Nabi Ilyasa katakan, mereka sudah tidak percaya lagi. Termasuk ancaman tentang azab dari Allah bagi kaum yang tidak mau bertaubat. Sekali lagi, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Kali ini, kemarau terjadi lebih lama. Keadaan di kota sungguh kacau. Satu persatu penduduknya wafat karena kelaparan. Bagi mereka yang berhasil bertahan, mereka harus menderita busung lapar yang sangat menyakitkan. Badan mereka kurus, namun perut mereka membesar. Nabi Ilyasa membujuk kaumnya untuk bertaubat. Jika mereka bersungguh-sungguh, tentu Allah akan menerima taubat mereka. Karena Allah memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun, hati mereka sudah tertutup. Hentikan dakwahmu itu, atau kami akan menangkapmu. Nabi Ilyasa tetap bersabar. Dia berusaha membujuk satu demi satu kaumnya untuk bertaubat. Meskipun telah berjuang sekuat tenaga, kaumnya sama sekali tidak mau berubah. Nabi Ilyasa berdoa kepada Allah dan meminta petunjuk. Azab dari Allah sungguh pedih bagi hambanya yang tidak mau beriman. Kekeringan terus melanda hingga akhirnya seluruh kota pun hancur. Tidak ada lagi yang tersisa. Hanya Nabi Ilyasa dan para pengikutnya saja yang masih bertahan. Nabi Ilyasa memutuskan untuk hijrah ke tempat yang lebih aman. Ketika mereka melewati puing-puing kota Balabak, Nabi Ilyasa berhenti sejenak. Dia menyampaikan kepada umatnya bahwa hukuman dari Allah itu nyata bagi mereka yang berdosa. Oleh karena itu, kuatkanlah iman dan perbanyaklah ibadah, agar senantiasa selamat di dunia dan akhirat. Setelah kejadian yang menimpa kota Balabak, Nabi Ilyasa terus berkeliling untuk berdakwah. Setiap kali bertemu dengan seseorang, Nabi akan berdialog dari hati ke hati, agar orang tersebut kembali beriman kepada Allah. Nabi Ilyasa terus berdakwah hingga usia 90 tahun. Menurut riwayat, kaum Nabi Ilyasa hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Skenal, bagaimana menurut kalian kisah perjalanan Nabi Ilyasa alaihissalam tadi? Setelah kalian nonton video barusan, di sini saya akan kasih kalian giveaway. Jawaban yang paling tepat nanti akan mendapatkan hadiah. Pertanyaannya nih, kenapa kaum Bani Israel kembali menyembah berhala? Jawabannya tulis di kolom komentar ya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.
نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى